Ini udah record nggak ya? Kayaknya udah sih. Udah deh. Jadi selamat subuh. Subuh ya nih. Atau selamat pagi lah. Sekarang jam 4.49. Tadi kenapa gue sedikit lemot? Tadi gue udah mau coba live streaming tapi jaringan gue gak bagus. Jadi gak kan keren suaranya. Jadi gue record biasa aja lah. Mungkin gue upload di YouTube habis ini. Ya, harusnya bisa ya. Doain lah nih jaringannya mendukung. Ntar dulu kita share screen ya. Ini muncul gak sih? Ntar dulu sebentar. Mana cara muncul ini masih lupa lagi. Off. Di Indo ya, default. Nggak muncul lagi. Ntar lah. Sebentar. Windows Capture. Oke kan saja. Ini. Apa ini munculnya? Kayaknya bukan ini dah. Apa ini? Dari mana dulu ya? Dari Google lah ya. Mana sih Google? Ya, aneh komik sih. Ntar dulu. Ini kelihatan gak ya? Udah kelihatan. Jadi ada website itu yang gue kirim di grup juga. Ada kan tuh website. Nah, ini website buat kita milih gempanya yang mau kita ambil. Gue lupa lebih tepatnya di mana. Tapi pokoknya minimal tuh kalau nggak salah antara 10 tahun terakhir. Misal 2010 bulan Januari. Abis minimal 2010 bulan Januari itu apa lagi yang beda ya? Oh ya, magnitudonya ini kan diatur tanggal tuh yang di bagian net. Habis itu magnitudenya atau magnitudonya diatur sampai 7. Ya, minimal kemarin tuh. Minimal tuh kemarin 7. Aduh, dingin banget. Nah, ketika udah kita select event, pokoknya udah custom tanggal sama magnitudonya atau magnitudenya, kita get event supaya muncullah kejadian gempa yang skala tuh yang magnitudenya 7 di rentang waktu dari tahun 2010 sampai hari ini. Ya, hari ini lagi apa nih, loading. Jaringan udah ini udah kan. Nah, nanti hasil lagi nih kurang lebih gini lah, yang gede-gede ini. Dingin. Yang jadi magnitudo magnitudo bukan apa deh, jadi gempa-gempanya lah, soalnya kan skalanya gede-gede. Nah, ini namanya stasiun yang bawa ini. Stasiun yang rekam kejadian-kejadian gempa ini. Misal kita mau pakai siapa ya contohnya. Ya, anggap aja lah inilah yang ini aja ya, yang mana contohnya biar nggak sama semua nanti. Ini coba lah gempa Myanmar nih yang baru tanggal 23 kemarin. Tanggal 28 tapi bulan bulan 3. Kapan sih itu, Maret itu ya. Coba pencet yang itu, contoh aja ya. Ini udah kepencet, habis kepencet ya. Ini kan kejadian gempa di Myanmar tuh yang tanggal 3 tanggal 3 nih. Enggak deh, tanggal 28 bulan 3 di tahun 2025. Berarti pas kita semester 4 lah itu. Habis itu nih stasiun yang bapak itu bilang. Di stasiun ini ada keterangan jarak ini yang dimasukin di rumus yang gue kirim, nanti gue jelasin lagi.
karena ini semua data stasiunnya ke detect atau ke nggak, emang dibuat full auto, kita buat non dulu supaya nggak ke detect semuanya. Nah kan cek di unchecklist semua kan. Nah sekarang pilih lah mau pakai data yang mana, misalnya LSA. Misalnya udah ada segitu LSA, kalian perhatiin distance-nya berapa nih kalau LSA, nanti ada itu dimasukin ke rumus, ntar gue jelasin juga. Nah apa nih distance-nya atau jarak jarak derajatnya itu dari pusat gempa 8 derajat, berarti berapa kilo tuh, berapa kilo itu, ntar lah itu ya. Habis itu kita pencet request data, semoga ini kerikut kan, oke lah mana nanti kerikut nggak kerikut pula lagi, males dingin banget lagi. Nah ini tinggal dipencet after event time, harusnya ini harusnya event time harusnya. Your name misalnya Samsul lah, email notification, label udah itu bebas lah, itu individu bundle ya emang mau buat individual doang sih. uh, Sebenarnya gue nggak tahu nih mau pakai apa nih. Gue kemarin tuh SAC, kemarin tuh pas hari kemarin tuh apa sih, Selasa ini ya, Selasa pagi jam 4 juga, jam segini ngerjainnya aja gue milih SAC, yang penting outputnya ada, nanti di submit. Apa nih, udah submit data ya. Nah uh, ikutin yang gue lakuin, nanti harusnya ada gimana ya kemarin ya, muncul ada notifikasi yang apa nih, Bob kepencet, yang ngejelasin kalau kita itu udah minta data di sini gak sih? Bukan, bukan juga. Oh udah ada nih, tapi bentar, gimana cara munculnya, lupa lagi. uh, Samsung Myanmar, oh iya, kan di Gmail gue ya, apa sih, tadi dulu, kan gue pakai Gmail gue nih karena muncul ke email, coba gue cek email dulu bentar. Nah ini bener nih, udah masuk di Gmail gue buka akun Gmail gue dulu, tapi Gmailnya yang satu lagi sih, terus gue ganti capture dulu berarti, Windows Capture. Kenapa muncul di akun Gmail lain, karena gue tadi makainya itu akun Gmail gue yang biasa, bukan akun Gmail yang ini, apa nih sih Chrome nya, nah, ini gak sih, nah ini. Nah udah kita ke Chrome Chrome gue yang satunya lagi, kita buka akun Gmail. Aduh, ada gak sih Gmail yang biasa inbox, apa muncul itu. Sorry ya agak pilek nih. Nah muncul kan Myanmar yang tadi tuh, yang gempa Myanmar tapi pakai stasiun. Tadi karena gue pencet 2 kali makanya ya muncul begini. Nah pada email pertama yang pas gue pencet itu datanya masih di request, atau ini deh sorry, atau datanya masih OTW, ini yang ngejawab komputer lah biasanya atau ngabot. Nah sekarang this request is complete successfully, artinya udah selesai, gue pencet link yang ini. Harus di Chrome yang mana pal nih, bebas mau yang Chrome yang apapun, asal asal ya aman sih sebenarnya, bukan yang aneh-aneh lah. Nah inilah, ini Haura juga udah nyoba, nanti munculnya bakal begini. Ini Kirkol kan, oke bagus lah. Oh ya satu lagi himbauan, jangan tonton pakai laptop, karena kalau pakai laptop suaranya agak kecil. Jadi nih kita punya 3 data. Anjir gimana ngomongnya, mungkin gue ngomong yaudah, BH1, BH2 sama BHZ, apa itu bedanya, jujur gue nggak tahu bedanya apa, tapi intinya itu tadi dulu, ini kan kalau pencet download bakal muncul gini ya, kau keep aja nanti ke download sendiri. Ini juga sama, sama ini juga sama. Nah kita download,
dan keep download. Ada gambarnya nggak sih kemarin tuh atau nggak ada? Oh nggak ada ya. Oke sip. Abis itu gini, uh, kita kembali ke ini dulu. Sorry section. Abis itu terus apa yang gua kirim itu ada codingan-codingan di grup ya. Jadi codingannya itu nanti dipakai buat malah muka gue yang muncul. Mana sih? Kok nggak muncul ya? Oh nggak. Nggak muncul lagi. Ntar dulu. Windows Capture. Bukan. Apa nih kayak hapus tah? Bisa nggak sih nggak langsung semuanya aja? Apa sih Windows Capture bangsat nih? Ya udahlah bahas rumus dulu lah mumpung ini yang shit. Ini bukan rumus, ini mah jawaban gua. Masih yang rumus. Jawaban berarti udah kelar dong? Nggak, belum kelar, itu masih setengah jalan. Ya setengah jalan. Gua belum masukin semua data waktunya. Tadi dulu Windows Capture lagi. Windows Capture nomor 7. Indeks ini tadi bukan lah, kok nggak ada sini ya, nggak muncul. Apa muncul ya? Yang nggak muncul itu yang keterangan collect. Ya nge-lag. Terlalu benar, ini agak lola jaringannya, jadi ini gue tahan dulu ya bentar. Gimana cara nahan streamnya biar nggak nge-lag nanti? Bisa ya, udah lanjut lagi. Windows Capture salah. Select otomatis. Lah kok makin dikit sih? Sebentar, Studio Visual. Kamera sini kan? Iya kamera sini. Kok nggak mau kepanggil? Ini ada kok, tapi kenapa lupa ya? Ayolah, ini kenapa sih? Nggak pernah sih pakai ini lagi, tapi kenapa bisa begini ya? Coba dapet dulu lah. Sorry agak lama ini, jaringannya agak lola. Emang nggak muncul ya? Aneh. Terus kita restart dulu lah. Bangsat bener nih kebiasaan lah. Udah muncul ya? Sip. Itu udah kebuka akun Chrome gua. Oke, masih ke record. Jadi habis itu kita ke collab. Kenapa collab? Karena kita tadi pakai data, kan tuh ada 3 data yang gua download ya. Yang pertama itu ada data BH1, BH2 sama BHZ atau BHZ lah, sama aja loh. Nah, data yang kita pakai itu BHZ.
dan BHZ itu yang bakal keluarin gelombang permukaan. Habis itu kenapa kita ke collab, karena ada script. Kenapa ya ke Spider-Man? Jadi kalau kalian perhatiin bapak itu kan dia kemarin tuh pakai MATLAB ya, dan pas dia ngelakuin picking tuh kelihatan jelas tuh posisi T atau waktunya dalam satuan second. Dan kita mau ngelakuin yang sama, kenapa nggak pakai MATLAB? Gue nggak ngerti juga cara ngodingnya di situ. Jadi ya dengan bantuan ChatGPT dikit-dikit buat mastiin waktunya biar bisa dikonversi, jadilah nih codingannya. Nah, tujuannya kita pakai collab biar kita ngepickingnya itu biar sesuai ya gitu, mana yang output, mana yang titik, uh, mana titik titik konteks waktunya dalam 10 second dan lainnya itu bisa kebaca dengan jelas. Nah ini kan skripnya udah, kayaknya udah gue kirimin masih di grup, tapi bedanya ini masih belum nih, masih masih beda nih. Yang SHC 4 yang variabel yang namanya itu SHC underscore 4. Gimana cara ngubahnya? Ya kayak biasa kita gaya berat, aduh kelilipan. Pencet file yang ini, habis itu upload file yang kesimpan. Ini kesimpannya itu tergantung kalian nyimpen di mana ya, karena gue tadi langsung simpennya di download jadi gampang ambilnya. Nah, udah nih langsung tarik, itu lagi loading, okein aja, tidak masuk. Klik titik 3 salin jalur, habis itu nih tanda petik 2 nya jangan dihapus, kita kita select dulu, habis itu dipastein. Nah sip, ini udah masuk ya, dan tinggal kita run. Nanti gue jelasin juga rumusnya sekalian gimana. Masih loading atau jaringan gue yang lag, nggak tahu. Adit bentar dit, belum belum kelar ini dit, astaga ya Tuhan. Iya Adit bentar dit, nggak, masih gua rekam layar, belum bang, masih direkam. Nih gue selfie Adit ya, mana nih obvious gue. Oke, ini tadi ada si Adit nanya ya, asik Adit masuk live streaming gue cok. Oke kita lanjut ya. uh, Apa lagi ya, anjing belum muncul lagi. Oh shit man, salah. If you import, apa nih, oh sorry ini ada script yang belum ke install, jadi nanti kok import sih, jadi kita install dulu. Tahu lah caranya gimana sih. uh, Pip install OBS apa nih, Spy. Tadi dulu ya, pokoknya kalau mau download begitu ya pakai pip install lah kayak biasa. Habis itu suara gue nih nggak tahu kedengeran atau enggak, saran gue jangan pakai, alah ngelek, saran gue jangan pakai, dengerin itu jangan pakai laptop, karena kalau pakai laptop itu suaranya bakal kecil. Dan lebih gue anjurin pakai YouTube, pakai YouTube apa sih, pakai HP biar biar lebih, hmm, lebih pas lah suara dengerin. Soalnya nih gue nggak tahu cara cara setting OBS biar suaranya gede, ya simpel gitu. Apakah bisa saudara-saudara, anjing apa yang salah lagi sekarang? If name sama dengan main di bagian terakhir ya. Mantap, codingan yang error padahal kemarin bisa lah. Nah bisa tapi nggak muncul lagi. If itu kan masih dalam indentasi ini ya, coba di run di luar indentasinya. Ya benar, berarti emang harus di dalam, berarti ini emang di luar indentasi coba. Dem dan dem. Tadi dulu lah. Kemarin namanya apa ya tuh labnya? Malu-maluin anjing, bisa ya nggak bisa di sini. Tadi ya malah nggak muncul lagi gambarnya. Kemarin tuh, nah nih punya gue nih. Ya pokoknya mirip-mirip gitu lah konsepnya. Tapi benar dulu, gue nggak tahu kenapa tiba-tiba
ininya nggak muncul. Jadi gue pakai Python gue yang kemarin. Python gue yang kemarin. Tadi malam kemarin pula. Bukan ini mah yang tadi. Mana yang kemarin tuh jam berapa sih gue ngerjainnya? Lupa lagi. Sama gue pakai link yang mana ngerjainnya? Apa yang kita atau yang link Itera? Tadi dulu ini gue lagi buka link Itera. Apa gue buka di sini? Ada aja kendala ya. Iya deh benar deh pakai yang ini. Pilek. Bisa-bisanya lah gue cuma nge-record ini sampai 20 menit. Iya lagi 20 menit. Error nggak ini nanti ya? Pasti jalan. Kayak kita ganti ke ganti ini muncul gak sih? Oh enggak. Kita ganti ganti Windows Capture pakai yang ini gak sih? Bukan. Ini gak sih? Nah, ya. Oke, kita pakai akun gua yang kedua. Kalau ditanya kenapa tadi nggak bisa, gue juga nggak tahu, lagi buru. Tadi dulu ya, gue juga LA ini gue juga belum lagi, jadi agak buru-buru ngejelasinnya. Sorry. Kita nggak masuk. Ada masuk ke sini. Kita ambil yang BHZ, kita drag. Oke. Ini masuk. ops yang udah di gue install tadi. Tapi itunya belum ke detect ya. Install lagi deh. Oke, tunggu bentar. Abis itu ini gue abis diupload, gue salin jalurnya dulu kayak tadi awal. Atau copy pad sorry salin jalur. Ya, pokoknya salin jalur lah gitu. Anjay, TP belum lagi. Udah mau pagi malah ini. Dengan bantuan ChatGPT, intinya gue pakai bantuan ChatGPT dengan dikit-dikit kayak nambahin ininya, importnya, karena kalau pakai Matplotlib doang datanya nanti nggak bagus. Habis itu sama nambahin ini ya nggak ngerti gue cara ngubah waktu dari jam ke second ya, walaupun bisa. Nah mantap. Apa nih nggak salah copy dah gue. Apa ini? Walau gak muncul lah. Apa gue salah pakai data ya? Coba pakai pad. Walah, C-nya ke double. Nasib mantap. Kenapa tadi nggak bisa? Aduh, nggak tahu lagi. Pokoknya itu. Nah ini kan, ini script pertama ya, sorry. Jadi kan script pertama ini kan waktu pencacahan ini kira-kira kayak ya. Dalam pencacahan waktunya ini kan masih renggang tuh, jadi nggak tahu tuh mau berapa. Jadi gue buat script tambahan lagi ya, sebenarnya script yang ini sih tapi gue ubah dikit supaya waktu yang tercatat. Dulu ini gue copy pad supaya waktu yang ada itu biar setiap rentang ini 10 detik. Biar apa? Biar ngebacanya itu diam kayak ayam. Biar ininya tuh biar dibaca di gambarnya enak. Ya, nggak enak sih, tapi lumayan bisa dibaca lah ya, gitu. Jadi kita ngambil data yang gelombang permukaan enggak cok, apa sih yang gelombangnya itu naiknya udah mulai tinggi. Naik tinggi itu berarti ya gelombang permukaan. Berarti kalau ini gelombang permukaan berarti dari mana nih ya? Ini kan masih gelombang es nih. Ini kali ya. Ya anggaplah inilah ya, dari titik ini. Titik ini tuh di waktu ke berapa nih? Anjay, gak baca cok.
260 ya, kurang lebih di detik detik maksudnya, di detik 260 soalnya time-nya dalam second ya. Habis itu gue kembali ke rumus, chatan gue di grup ada kayaknya ya. Nah ini sip. Iya nggak muncul lah di sini. Aneh aja lah. Terus Windows Capture lagi. Maaf pilek. WhatsApp. Ini gimana ya cara ngejelasin ya? Nah ini tuh kan ada waktu. Aduh, iya juga ya. Kalau gue ngejelasin yang nggak pakai gambar, bisa nggak sih di double gitu Windowsnya? Kalau kayak gini mah cuma ini doang. Bentar-bentar. Agak ribet gue ngejelasin bolak-balik Windows. Aduh. Oh nggak bisa lagi multi ini di doublein nggak bisa. Alah. Ya pokoknya sebentar gini dulu ya, nanti gue jelasin bolak-balik. Jadi sebelum gue masuk ke gambar tadi kan udah enak tuh bacanya, ada setiap 10 detik sekali gambarnya bakal muncul. Nah kita tuh sebenarnya nyari U itu apa, seberapa jauh gelombang tersebut berpindah. Ya itu jarak dong Paldi, nggak jarak, pokoknya berapa soalnya nih kalau keterangan bapak itu seberapa, kemarin sedengar gue seberapa jauh jarak gelombang itu berpindah dalam satuan, harusnya meter tapi nggak tahu lah, pokoknya kurang lebih begitulah. Ini yang U itu yang maksud tuh yang ini. Habis itu kita nanti ngeplot dua titik atau dua titik waktu, dalam konteks ininya itu T1 dan T2. T2 itu akhir dalam satu gelombang. Ini kan kalau kalian nanti bentukan tuh kayak bentukan semeraut ya. Kalau kita tahu tuh yang semeraut tuh atau yang ada satu gunung dan satu lembah itu namanya gelombang transversal. Pilek. Ya, jadi tuh ya mirip-mirip lah. Ya anggaplah tuh gelombang transversal. Jadi satu gelombang transversal itu terdiri dari satu gelombang transversal atau satu lambdanya itu terdiri dari satu gunung dan satu lembah. Pilek. Habis itu lagi. Ya, pokoknya itulah antara T1 dan T2. Gimana cara ngeplotnya? Bentar, ini dulu rumusnya dulu. Nah, kalau kita udah tahu cara cari T1 dan T2, kita cari T setengah. T setengah itu rumusnya T2 dikurang T1. Nah, habis itu untuk mencari T itu periode ya. Kalau teman-teman ingat, satuannya waktu juga, S kok tuh. Habis itu T sama dengan T setengah yang tadi, hasil yang perkurangan tadi itu dikali 2. Ini kali ya, emang kalau gue nulis kali begitu sih, kadang-kadang tulisnya bentuk bintang, kebiasaan coding jadi begini nih. Habis itu U itu kalau kita ingat di fisika dasar ada namanya itu V sama dengan S per T, atau kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Kayaknya konsepnya itu sih mirip-mirip. Jadi D itu bahasa Inggris sih, singkatan bahasa Inggris namanya itu distance atau jarak kayak yang gue bilang di awal video. Tadi kita kembali ke malas betul lagi bolak-balik ini. Dem kita kembali ke Google Chrome, tapi bentar dulu, nge-lag pula. Nah, kita kembali ke Google Chrome yang mana deh, yang ini ya. Pilek gini bet ya. Ini gue ngeplot dari awal lagi ya anggapannya. Ayolah cowok, jangan dulu jaringan. Nah, setel waktunya tahun 2000 berapa ya, masa 2016 lah pokoknya itu lah. Waktu itu dunia 10 10 lah, minimal 7 lagi dah. Ini asal dulu biar cepet. Habis itu kita pilih kita pilih gempa bebas mau dimanapun ya, pokoknya pilih gempanya dulu. Habis itu milih gempa, nanti di setiap stasiun ini tergantung di stasiun yang kalian pilih ya. Ini stasiun tuh bukan stasiun ya, bukan kereta api ini konteksnya ya, di stasiun dimana gempanya itu kerekam.
Nah ini kan udah muncul semua stasiun ini. Ini ada kan distance. Nah distance nih, distance itu jarak derajatnya lah. Nanti pakai ini distance nya lah. Tapi apa hubungannya jarak itu bukan satuan meter ya Paldi, atau enggak ya satuan meter lah pokoknya itu. Kok tiba-tiba jadi derajat? Jadi gini, kalau kalian merhatiin ada, harusnya merhatiin semua. 1 derajat itu, gua buka WhatsApp lagi. Ntar lu, biar gue share di grup langsung. Itu yang belum gue share. Jadi 1 derajat itu, no connection. Cit ngechat ya. Aduh, maaf Cit, belum gue baca lagi. Sorry, tadi langsung record jadi ngefokusnya di grup. Aduh, maaf. Aduh, ketang gue kacangin ya. Aduh, parah banget. Jaringan pantai. Gampang lah. Bisa-bisanya jaringan juga kalau bisa di saat begini. Ntar lu, nggak ada jaringan, ntar lu. Privasi. Oh, udah masuk. Kita buka grup lagi, grup Fortera. Ya semoga nggak ada aneh-aneh chat gue. Jadi 1 derajat itu sama dengan 111, aduh 319 kilometer. Nah jaringan ada masuk. Nah kurang lebih segitu. Nanti yang kita kembali ke Chrome, 1 derajat apa yang 111,319 km itu dikaliin sama distance-nya atau salah satu stasiun yang kita pilih. Misal nih gue uncheck dulu, misal gue milih stasiun yang namanya itu KDAK, apa nih singkatannya, apa sih ini bukan kodok kan ya, pokoknya semacam itulah. Di kodok bisa apa sih, nanti 111,319 km itu dikali 5,42 derajat. Nah itu hasil perkalian itu merupakan jarak sebenarnya titik stasiun ke pusat gempanya atau ke hiposenternya. Nah itu baru jarak. Nah, apa sih masih gambar ini ya, waduh nggak muncul pula WhatsApp tadi ya. Apa sih, sabar dulu, kayak ini masih di record mana nih. Siapa ya, gue kirim ke siapa tadi ya, rumus ada nggak sih di grup? Ya ada nih. Iya, apa sih, nggak mau joki, gue capek anjing, tugas TP gue belum, asal joki lu kata gue sepintar itu. Nah habis itu nih U sama dengan D per T. Habis itu D tadi itu yang gue bilang distance itu kan jarak dibagi T1 atau jarak waktu pertamanya. Udah sih rumusnya gitu aja. Nah ini ya, sekarang kita fokus ke praktek ya, walaupun prakteknya lebih karena di YouTube sih, di ini sih. Nah kita kembali ke Chrome ya, Chrome yang ini. Kita ini waduh, kayaknya bukan yang ini dah, Chrome salah. Apa gue salah record ya? Bener deh. Nggak beda, salah. Nggak muncul ya Chrome-nya. Ayolah, jangan lama-lamain cowok. TP awak belum lagi ya. Oke, sip, muncul. Kita kembali ke, harusnya udah keubah nih, kita kembali ke ininya. Misal gelombang permukaannya di mana ya? Ini kan masih gelombang P, kayak harusnya ini S-nya kayaknya ya. Gue bukan anak seismo jadi gue nggak berani bilang. Ini kebetulan gelombang permukaannya cukup cepat ya, dan nggak terlalu lama. Kayaknya dari bagian sini titiknya, habis itu ke sini sampai ke sini. Harusnya sampai sini. Ini kursor kelihatan nggak sih? Harusnya kelihatan ya. Harusnya kursornya kelihatan. Nah, habis itu kita mau mencari titiknya itu dari sini nih kan sini. Nah, titik ini yang titik pertama kita pakai itu jadi TT1 kan. Jadi T1 atau enggak waktu pertama. Nah, kayak gue bilang tadi, satu gelombang itu terdiri dari satu bukit, satu lembah, atau satu transversal lah, simpel gitu. Jadi kita ini bukitnya, ini lembahnya, berhenti di sini. Ya walaupun bentuknya aneh sebenarnya ini. Pokoknya sini lah kurang lebih. Pal, ini bener kapal begini? Gak tahu juga bener atau enggak. Pokoknya
yang gue tangkap gitulah. Nah, T1 yang titik ini berada di titik kurang lebih ini kan 140 di sini nih. Berarti sini di 145 karena di tengah-tengah titiknya. Ya, ini tengah-tengah ya, anggaplah. Nah, 145 itu buat T1. Nah, kalau T2 yang di bagian sini itu berapa nih? Ini kan 150 berarti 155. Masukin ke rumus tadi. Kan rumus tadi itu kan T setengah. Ini sambil buka rumus ya. Gua nggak bisa bolak-balik soalnya ini bukan pakai, gue nggak ngerti cara bisa duel bisa dua screen layar gitu barengan. Nah, kurangin aja dari T setengah tadi itu kan T2 dikurang T1, T2 nya wah 155 dikurang 145, berarti kan berapa tuh, 10 detik atau 10 s itu buat periode setengahnya. Habis itu cari T doang. T doang itu rumusnya T per 2 tadi dikali 2, berarti 10 detik tadi dikali 2 jadi 20 detik. Nah, itu buat periodenya. Habis itu kita mencari U atau seberapa jauh gelombang itu berpindah atau nggak berjalan atau ya merambat sebenarnya sih. Mana ada gelombang berjalan, kan aja. Jadi rumusnya apa? U sama dengan D per T. D-nya itu distance-nya itu pakai jarak yang di sini, yang pakai stasiun yang kalian pilih misalnya 5,42 ya, kalau 5,42 dikali 1 derajat yang gue kirim di grup udah ada tuh. Biar tahu jarak sebenarnya. Habis itu pilek T nya itu pakai T1 nya berapa nih, karena kan ini nih berarti kan 145, berarti hasil distance yang tadi itu jaraknya tadi itu dibagi sama 145 karena ini dihitungnya sebagai T1. Udah sih gitu dong. Ya itu masih yang pertama ya, belum sampai mana nih gelombang permukaannya. Ini kayaknya sih sampai sini soalnya ini kan udah gelombang, nggak tahu di gelombang apa, pokoknya ya ini masih gelombang permukaan lah hitungannya soalnya amplitude-nya itu udah lebih dari lebih ya, pokoknya masih besar lah itu hitungannya. Habis itu di sini ya kita cari gelombang, kita cari yang kita kita ngelakuin perhitungannya itu sampai gelombang permukaannya habis. Ini sekira teman-teman aja lah, kira-kira gelombang permukaannya mau sampai mana. Nah, habis di sini kita naik lah dari sini kan, berarti dia titiknya kan dia satu bukit satu lembah, berarti di sini nih kurang lebih. Berarti titik yang tadi ini kan 155 tuh ya. Ya, 155. 155 ini kan kalau secara resmi kan namanya tadi kan T2 tuh. Ya, T2 yang tadi kan 155. Naik lagi satu gunung satu lembah. Di sini ini buat T3-nya itu di titik berapa nih? 165. Jaraknya 10 ya sama. 155 tadi itu T2 kan, dan 165 ini T3. Kita anggap T3 itu sebagai T2 dan kita anggap T2 sebagai T1 karena ini perhitungan berulang sebenarnya, Cok. Ini kita cuma nyari cari waktunya aja, waktu dalam skala detik. Nah, habis itu kita kurang pakai rumusan tadi, kembali ke rumusan tadi, kita kembali ke rumus T setengah, tapi kita tulis nanti jadi T3 dikurang T2 berapa tuh, 165 dikurang 155 hasilnya 10 detik. Itu buat perhitungan kedua. Nah, kalian bagi lagi pakai rumus U yang tadi gue jelasin, D per T atau distance sebagai waktu pertama. Nah, terus berarti kembali ke T1 dong Paldi. Enggak. Kalau misalnya kita masih pakai T1 itu nilainya bakal sama terus sama nilai yang awal tadi, karena itu yang awal tadi itu kan kita pakai T1, berarti kita pakai waktunya T2, yang T2 tuh yang 155 tadi. Berarti distance yang tadi yang pakai derajat yang dari sini yang 5 hasil dari 5,42 dikali 111,319 km untuk menemukan jarak dalam satuan kilometer yang sebenarnya dibagi sama 155 detiknya tuh ya, detik 155 detik karena ini kan second. Nah, habis dibagi udah itu ketemu hasil U-nya. Udah sebenarnya rumusnya gitu aja, kita ulang sampai gelombang permukaan yang menurut lo itu gelombang permukaan habis di sini. Fun fact, gelombang permukaan itu merupakan gelombang yang hanya bergerak, nggak mungkin gelombang bergerak, merambat di permukaan bumi. Kenapa ketika gelombang itu merambat di permukaan bumi
seismograf atau pendeteksi gempa itu bakal ngedeteksinya sebagai dia ketika seismograf atau seismometer ini ngedeteksi gelombang itu akan ngasih amplitude kurang lebih hampir satu, karena gelombang itu cuma muncul di sekitar daerah permukaan atau enggak dangkal lah, yaitu dangkal itu palingan sih di gelombang love ya gelombang love, sedangkan relek itu bakal muncul di permukaannya aja. Makanya kalau diperhatiin nih dia mendekati satu amplitude lah, kecil dong pal, kagak cok, itu gede anjir. Itu kalau digempa udah goyang-goyang di rumah gitu, kos kita ini ya. Pokoknya intilah gitu. Lalu lu pilih-pilih lah yang mana kira-kira gelombang permukaan, mana gelombang ya, pokoknya mana gelombang permukaannya. Palingan sampai sini ya, palingan nih sampai titik ini sih, semoga kursornya kelihatan. Ini sampai titik di angka 420 detik. Ini buat yang data yang gue download ya, gue nggak tahu data yang lain. Terus gimana Pak? Apakah ininya perlu di print? Anjing udah 40 menit cok. Ya di print supaya ada bapaknya tahu kalau kita pakai data itu. Habis perhitungannya udah selesai sih sebenarnya. Ya cukup di perhitungan aja, karena kita yang kita cari itu sebenarnya nyari U-nya atau seberapa jauh itu gelombang itu berpindah. Habis itu fun fact dari perhitungan awal kita yang di sini, ini share screen aman kan? Aman. Dari perhitungan kita yang awal di sini, semakin kita sampai ayam diem dulu kayak sampai gelombang permukaannya habis, itu bakal U-nya itu semakin kecil atau semakin dikit. Kenapa gua nggak tahu, karena gua belum bisa ngerjain, jadi gua belum bisa narik kesimpulan. Jadi sekian ya, mungkin cukup ya mungkin cukup sampai situ aja. Kalau ada pertanyaan gue jawab, tapi bukan gak mau gue jawab, tapi gue juga mau ngerjain tugas juga, karena tugas gue juga belum. Terima kasih, selamat mengerjakan. Kalau nanya-nanya monggo, tapi mungkin gak bakal seresponsif yang tadi karena gue agak kurang enak badan, jadi cepet tidur tadi malam ya. Jadi sekian, selamat mengerjakan ya. Terima kasih, nih bakal gue upload di YouTube. Tadi mau live streaming tapi nggak bisa, jadi ya YouTube aja lah gue upload. Makasih.